Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari Program Studi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem produksi, kami akan membahas tentang perusahaan Adidas. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Muhammad Farid Al-Farisi, kemudian Hisam Muhammad Abdu, Randy Fadila Imawan, dan yang terakhir Muhammad Farisi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Adidas adalah sebuah perusahaan sepatu Jerman. Perusahaan ini dinamakan atas pendirinya Adolf Glaser yang mulai memproduksi sepatu pada 1920-an di Herzogenaurach dekat Nuremberg. Rancangan sepatu dan baju perusahaan ini biasanya termasuk 3 strip paralel dengan warna yang sama digunakan sebagai logo resmi Adidas. Kini Adidas telah menjadi bagian dari dunia olahraga di segala bidangnya dengan menawarkan sepatu, pakaian, serta beragam aksesori perlengkapan olahraga yang bernilai seni pada setiap produknya. Proses produksi pabrik Adidas, yang mana yang pertama itu upper components cutting, yang penting ada proses pemotongan bahan baku sebelum dibentuk menjadi upper sepatu. Bahan baku yang berupa kain ataupun kulit leather dipotong membentuk pola-pola cardboards atau patterns yang telah ditentukan sebelumnya. Peralatan yang diperlukan dalam proses ini menggunakan mesin potong, cutting machine, dan alat potong yang disebut dengan cutting dish yang bentuk dan ukurannya telah dibuat sesuai dengan pola-pola potongan yang akan dikerjakan. Yang kedua yaitu stitching atau sewing. Pada proses ini pola-pola bahan baku yang telah dipotong dan di-cutting proses kemudian dijahit yang kemudian dibentuk menjadi upper sepatu. Dalam proses penjahitan ini sangat banyak membutuhkan waktu dalam pengerjaannya. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat kesulitan dalam menjahit dan juga butuh ketelitian yang sangat tinggi. Potongan pola dijahit satu persatu sehingga membentuk upper sepatu yang selanjutnya disatukan di proses perakitan. Yang ketiga yaitu outsole production. Outsole merupakan bagian terbawah dari sepatu yang kontak dengan tanah. Karakteristik outsole yang baik antara lain cengkraman, grip, daya tahan, dan tahan air untuk sebuah sepatu. Bahan yang digunakan pada outsole biasanya merupakan gabungan dari beberapa bahan untuk menyesuaikan dengan model, warna, dan fungsi yang diinginkan. Antara lain berbasis plastik, karet atau rubber, sponge. Masing-masing jenis ini bahan tersebut juga bervariasi. Misalkan untuk plastik ada jenis DPR, TPU, dan lain-lain. Proses pembuatan outsole terdapat 2 jenis yaitu molding dan injection. Yang keempat yaitu insole production. Insole merupakan bagian dalam sepatu. Tempatnya berada di bawah kaki. Bahan ini dipakai untuk insole sangat menentukan kenyamanan saat kita menggunakan sepatu. Yang kelima itu stock fitting. Beberapa jenis outsole bisa langsung digunakan pada proses assembling. Namun ada juga beberapa jenis button yang harus melalui proses stock fitting. Proses ini merupakan proses kerja yang menggabungkan bagian-bagian dari button sepatu, yaitu midsole dan outsole sampai terbentuknya menjadi button sepatu. Midsole yang berbahan dasar python akan digabungkan dengan outsole yang berbahan dasar karet rubber sole dengan cara mengelem atau commencing. Yang terakhir yaitu finishing. Proses ini merupakan akhir dari semua proses produksi yang dikerjakan. Suatu hasil produksi yang telah melewati pemeriksaan quality kemudian akan di-packing ke dalam dus karton sepatu yang kemudian disimpan di gudang final products. Identifikasi supplier. Supplier yang mereka butuhkan pada perusahaan sepatu Adidas. Global Supply Chain Statement Adidas mengenai supply chain-nya yaitu we have rules and guidelines that support us in integrating sustainability into our supply chain. Ini menunjukkan bahwa dalam mengembangkan operasionalnya, maka Adidas memiliki aturan serta batasan yang menjadi patokan mereka. Adidas berinovasi pada rantai pasok melalui e-commerce. Langkah awal yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengumpulkan orang IT yang akan mengkoordinasi jalannya e-commerce tersebut. Melalui e-commerce tersebut, dia berharap Adidas dapat berkomunikasi langsung dengan customer-nya. Di samping itu, e-commerce dapat membantu proses marketing yaitu untuk memperkenalkan produk Adidas pada pelanggan.
Dengan melakukan hubungannya secara langsung dengan konsumen, maka Adidas dapat dengan mudah mengetahui jenis produk yang seperti apa yang konsumen butuhkan. Dan setelah itu barulah proses supply dilakukan. Contoh SCM sepatu Adidas. Untuk membuat sepatu, sebuah pabrik sepatu memerlukan bahan-bahan yang diperlukan dari pemasok. Pemasok benang mendapat benang dari penghasilan benang, yaitu perkebunan kapas. Pemasok karet mendapat karet dari penghasil karet, yaitu perumahan karet. Pemasok kain mendapat kain dari penghasilan benang, di mana penghasil benang mendapat benang dari perkebunan kapas. Pemasok busa mendapat busa dari penghasilan busa. Sedangkan industri kardus dan kertas mendapat kardus dan kertas dari penghasil kardus dan kertas, yaitu hutan. Oke, inilah rantai pasok dari perusahaan sepatu Adidas. Dari perkebunan kapas akan menghasilkan kapas dan nantinya akan dikirim ke pemasok kain dan pemasok benang. Kemudian dari perkebunan karet akan menghasilkan karet untuk pemasok karet. Terus penghasil busa akan menghasilkan busa untuk pemasok busa, dan juga penghasil kardus dan kertas akan dikirim pemasok untuk industri kardus. Untuk bagian pengepakan, yang pertama dari pemasok kain, benang, karet, dan busa ini akan dijadikan satu di gudang bahan baku. Kemudian akan diproses untuk pembuatan sepatu di pabrik pembuatan sepatu. Setelah pembuatan sepatu yang sudah jadi akan diuji di pengujian sepatu. Kemudian setelah itu pabrik ini akan mengirim sepatu yang telah diuji ke pabrik pengemasan sepatu. Kemudian sepatu yang telah dikemas dan sudah diberi merek dan ukuran akan disalurkan ke gudang sepatu. Kemudian sepatu yang telah ada di gudang sepatu akan sampai ke distributor sepatu dan akan dikirim ke toko-toko sepatu, pusat internasional atau toko online, dan akhirnya akan diterima oleh konsumen. Demikian penjelasan rantai pasok dari perusahaan Adidas, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Fungsi pengelolaan rantai pasok. SCM. Pengertian SCM merupakan pengelolaan dan pengawasan rantai siklus mulai dari aliran material atau barang mentah, pembayaran, informasi dari pemasok ke produsen, pedagang grosir hingga pengecer sampai konsumen. Dalam rantai SCM, rantai pasokan ini adalah jaringan fisiknya, yakni seluruh perusahaan yang berperan di dalam memasok bahan baku, memproduksi barang, dan sampai kepada mengirimkannya ke pengguna akhir. Sedangkan untuk SCM atau manajemen rantai pasokan merupakan sebuah cara atau metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya. Adapun pengelolaan rantai pasok dari perusahaan Adidas ialah strategi, kemudian arus material, arus informasi, dan yang terakhir ialah arus finansial. Pengelolaan rantai pasok dari perusahaan Adidas. Yang pertama ialah strategi. Strategi perusahaan Adidas ialah sedikit pemasok, karena untuk memenuhi kebutuhan dalam memproduksi sepatu Adidas hanya ada 4 pemasok diantaranya, yaitu pemasok kain, pemasok benang, pemasok karet, dan pemasok busa. Dengan sedikitnya pemasok lebih mudah untuk mengatur rantai pasok dalam hal monitor supply risk, membina dan memelihara hubungan dengan pemasok. Yang kedua ialah arus material. Arus material ini melibatkan pergerakan produk mentah dari supplier ke konsumen, serta juga dari konsumen yang dikembalikan atau juga retur produk, layanan, daur ulang, serta pembuangan. Dan yang ketiga, arus informasi. Arus informasi ini berisi mengenai prediksi permintaan, informasi pembelian barang, serta juga pengupdatean status barang apakah sudah terkirim atau juga belum. Yang keempat, arus finansial.
Arus finansial berisi pembayaran, alur perkreditan, penjadwalan pembayaran hingga persetujuan kepemilikan. Alur informasi yang akurat serta juga bergerak dengan mudah di antara mata rantai, dan juga pergerakan barang yang efektif serta efisien menjadi faktor kunci keberhasilan di dalam manajemen rantai pasok. Oke, baiklah. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Berikut adalah profil anggota kelompok kami. Sekian, bila ada tutur kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.